Halo sahabat Fiksi Channel, semoga sahabat sekalian selalu sehat walafiat, barokah rezeki dan hidupnya, amin. Pada kesempatan kali ini Fiksi Channel akan membawakan kisah novel yang apik, romantis serta dramatis tis-tis, dengan judul Pedang Asmara, karya Maharaman S. Koping Ho. Jangan lupa ya, subscribe, komen dan like-nya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ceritanya. Sedot. Pedang Asmara, karya, Asmaraman S. Koping Ho. Jilid 1. Debu dan pasir mengepul tinggi ketika seorang pria muda membalapkan kudanya melintasi padang pasir itu. Dia seorang pemuda yang berusia baru kurang lebih 15 tahun, menunggang seekor kuda yang tinggi besar dan kokon kuat. Pemuda itu sendiri memiliki tubuh seperti orang yang telah dewasa benar, tinggi besar dan kokon kuat pula. Mukanya yang halus tak berkumis atau berjenggot itu bukan muka seorang pemuda remaja, melainkan wajah seorang muda yang sudah matang. Muka itu, berbentuk persegi empat, dengan dahi lebar, telinga yang panjang dan lebar seperti telinga patung Buddha. Sepasang matunya tidak sipit, mata yang memberikan sinar yang akan membuat orang bergidik ngeri karena sinaktia mencorong seperti mata harimau dalam gelap, timangnya mancung dan lurus, di atas mulut yang membayangkan kekerasan hati dan ketabahan besar. Pakaian jerba ringkas, pakaian seorang pemuda bangsa Mov dan Evaan kepalanya tertutup kain kepala berwarna biru. Dia terus riuh membalapkan kudanya menuju ke sebuah bukit di ujung gurun pasir itu. Bukit itu cukup subur, nampak hutan ditumbuhi pohon-pohon dan di sana nampak pura dusun dengan rumah-rumahi yang berdinding putih. Ke lereng bukit itulah dia kini membalapkan kudanya. Peluh mengalir di leher kudu dan leher penunggangnya karena sejak pagi tadi mereka berdua sudah membiarkan diri disengat sinar matahari dan melakukan perjalanan cepat tanpa berhenti sampai kini matahari telah naik tinggi. Di dalam dusun di lereng bukit itu sendiri nampak adanya kesibukan, sekelompok suku bangsa Mongol berdiam di dusun itu, berdiam untuk sementara karena memang suku bangsa Mongol merupakan suku nomad yang suka berpindah-pindah. Mereka hidup berkelompok, dengan keluarga mereka, merantau dan berpindah-pindah mencari tempat yang lebih tepat dan lebih subur. Mereka bukan petani-petani yang baik, melainkan peternak dan pemburu yang amat cekatan. Mereka bukan hanya membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk mereka sendiri, juga untuk ternak mereka dan karena tidak pandai bercocok tanam, maka begitu suatu daerah yang mereka tinggali telah menjadi gundul karena tumbuh-tumbuhan di sana habis mereka makan bersama ternak mereka, maka kelompok itu lalu mencari tempat lain yang lebih baik Vimrak ditinggali. Akan tetapi kelompok suku bungsu Mongol yang kini tinggal di lereng bukit di ujung pangkat J pangkat Mesen pasir itu telah menetap di situ selama beberapa tahun dan mereka belum juga pergi. Hal ini adalah karena bukit itu memang memiliki tanah subur dan ada sumber air besar di sana. Dan kelompok yang tinggal di situ merupakan kelompok yang sudah mempunyai pengetahuan lumayan tentang bercocok tanam. Tanah bukit yang amat subur itu memudahkan hidupnya tanaman dan mereka dapat bertahan sampai lama di tempat item pangkat-pangkat ga kelompok keluarga mereka makin lama menimi semakin besar dengan adanya anggota keluarga yang menikah dan anak beranak di situ. Karena kelompok ini dipimpin oleh seorang kepala kelompok yang terkenal disegani oleh para kelompok lain, maka sebentar saja dusun di bukit itu terkenal di antara para suku bangsa Mongol. Nama Galasing, kepala dusun itu, cukup terkenal sebagai seorang pria yang tangkas dan pandai di antara suku bangsa Mongol. Pada waktu itu, daerah Mongolia ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang dikenal sebagai suku bangsa nomad atau oleh mereka yang merasa diri lebih pandai dan lebih beradab. Suku bangsa yang berkeliaran sebagai bangsa nomad di daerah Mongolia disebut suku liar. Banyak sekali suku bangsa yang kecil-kecil dan di antara mereka, yang paling besar jumlahnya dan dianggap paling kuat hanya 3 suku bangsa. Mereka adalah suku bangsa Mongol sendiri, suku bangsa Naiman dan suku bangsa Krait. Mereka ini sesungguhnya merupakan bangsa dengan darah campuran. Ada pengaruh bangsa Nepal dan India di barat, bangsa Eskimo di dekat kutub, dan bangsa beradab di selatan. Di antara 3 suku bangsa yang sering kali berperang karena mereka saling memperebutkan pengaruh kekuasaan, yang paling kuat adalah suku bungsu Krait dan Naiman. Bahkan suku bangsa pangkat Mongol sendiri, yang merupakan suku bangsa pribumi, pada permulaan abad ke-12 tunduk kepada suku bangsa Krait yang banyak dipengaruhi oleh darah bangsa Nepal. Karena merasa tertekan oleh asteris suku bangsa Naiman dan terutama suku bangsa JF Sitau, Inaka suku bangsa Mongol berpencaran dan Diltawem mereka ini menaruh dendam dan penasaran bahwa sebagai suku pribumi mereka itu sampai harus cendik kepada suku bangsa pendatang atau peranakan. Mulailah suku bangsa Mongol berusaha untuk menghadap JCT Selertuan di antara mereka sendiri dan yang mereka butingkan sekarang adalah seorang pemimpin yang cakap dan yang mampu membawa bangsa mereka menjadi bangsa yang jaya kembali, yang menjadi tuan dari tanah air mereka sendiri. Pada siang hari itu, di dusun lereng bukit itu, terjadi kesibukan karena dusun itu kedatangan tamu dari kelompok-kelompok lain yang berdatangan ke situ untuk mengadakan pemilihan seorang kepala suku di antara mereka. Pemilihan seorang kepala suku ini penting sekali bagi mereka. Dengan adanya seorang kepala suku yang ditaati oleh semua kepala kelompok, maka hal ini akan mencegah terjadinya pertikaian antara kepala kelompok sendiri dan kalau sudah ada persatuan di antara kepala kelompok, di bawah pimpinan seorang kepala suku, maka barulah seluruh suku bangsa Mongol akan dapat dipersatukan dan dari sini muncul kekuatan yang dahsyat yang akan mampu membuat bangsa Mongol kembali jaya. Tidak kurang dari 9 orang kepala kelompok suku bangsa Mongol sudah berdatangan dan berkumpul di dusun lereng bukit itu.
Mereka datang bersama kelompok mereka Yaok terdiri dari puluhan orang berkuda dan pangkat es pangkat Iari tempat-tempat yang cukup jauh karena mereka itu memang tinggal berpencaran dalam jarak yang cukup dolar jauh * 4 gar tidak sampai jadi perebutan daerah penggembalaan ternak mereka. Selain pasukan kecil, mereka membawa pula calon-calon mereka, yaitu seorang yang mereka pandang cukup cakap untuk menjadi calon kepala suku. Di antara 9 orang itu, hanya 2 orang saja yang membawa calon bujan kepala kelompok mereka sendiri, sedangkan yang 7 kelompok mengajukan kepala kelompok mereka untuk menjadi calon ketua suku. Tentu saja kepala Wei Pempok yang tinggal di dusun itu, Galas Leng, sibuk bukan menyambut rekan-rekannya. Mereka harus disambut dengan pesta, karena kalau tidak begitu, mereka tentu akan merasa tersinggung dan hal ini bukan mustahil akan mendatangkan pertikaian, permusuhan dan perkelahian bunuh-membunuh antara mereka sendiri. Para gadis penghuni dusun itu dikerahkan untuk melayani para tamu, domba-domba disembelih dan dagingnya dimasak atau dipanggang. Suara musik dibunyikan untuk menyatakan kegembiraan. Galasing dan kelompoknya dalam menyambut para kepala kelompok yang hendak mengadakan pemilihan calon ketua suku itu. Kelompok dusun itu sendiri tidak mempunyai pilihan lain, mengajukan Galasing sebagai calon mereka walaupun sebagian besar di antara mereka tadinya ingin memilih Temucin, keponakan Galasing untuk menjadi calon. Temucin adalah seorang pemuda anggota kelompok yang dipimpin Galasing. Akan tetapi Temucin yang baru berusia 15 tahun itu tidak suka tinggal diam saja di dusun itu. Dia lebih suka merantau, menunggang kudanya dan pergi berburu. Dia seorang pemuda yang tangkas, pemberani dan kuat sehingga dia dikagumi oleh semua penghuni dusun. Tidak ada seorang pun berani menentangnya karena dia memang kuat sekali, juga pandai ilmu berkelahi karena perantauan ini buat dia bertemu dengan orang-orang pandai dan PH Mekfa ini memang selalu haus akan ilmu kejantanan. Galasing sendiri sebagai pamannya, tidak mampu menguasainya, bahkan diam-diam Galasing khawatir kalau KJM pada suatu hari pemuda itu akan menjatuhkannya pangkat dan mengangkat diri menjadi pemimpin kelompok. Galasing tidak mencalonkan Temucin, karena biarpun pemuda itu keponakannya sendiri, diam-diam Galasing tidak menyukai watak Temucin yang keras itu. Demiras. Pada siang hari itu, Galasing menyambut 9 orang rekannya yang datang berkumpul di dusun itu untuk bersama-sama mengadakan pemilihan calon kepala suku. Yang menjadi pemenangnya, akan menjadi calon kepala suku yang akan diadakan di utara beberapa bulan lagi, mewakili calon kepala suku yang datang dari daerah selatan. Semua ini sudah direncanakan dan diatur di antara para kepala kelompok dalam usaha mereka menegakkan kembali kejayaan bangsa Mongol, setelah menjamu semua tamunya dengan hidangan daging domba panggang dan semacam roti dari gandum sambil menikmati pertunjukan tari-tarian para gadis cantik diiringi musik suling, tambu, dan sitar. Akhirnya dimulailah pertandingan yang menjadi sayembara pemilihan calon ketua suku daerah selatan. Kini 10 orang calon sudah berdiri di tempat yang disediakan, yaitu di tanah lapang di sebelah utara dusun. Pertandingan itu akan dipimpin oleh seorang kepala kelompok tertua yang dihormat oleh semua calon. Pertandingan pertama adalah ketangkasan berkuda sambil menombak sasaran. Sasaran itu berupa es gekor tikus besar yang dilepas pada saat seorang calon melarikan kudanya dan tikus itu harus dirobohkan asteris dengan lemparan tombak. Lalu seekor burung dilepas, dan penunggang kuda itu harus mampu menjatuhkan burung dengan anak panahnya. Hanya mereka yang dapat menjatuhkan kedua ekor binatang itu yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pertandingan selanjutnya. Seorang demi seseorang dari 10 orang peserta itu maju. 8 orang sudah mengikuti ujian ketangkasan berkuda dan mempergunakan tombak dan anak panah itu. 5 orang berhasil dan yang 3 orang gagal sehingga otomatis mereka yang gagal itu dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti pertandingan atau ujian selanjutnya. Peserta nomor 9 dipanggil dan majulah Galasing. Tentu saja semua anggota kelompok yang dipimpinnya, yaitu penghuni dusun itu, menyambutnya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan gembira. Mereka hendak memberi semangat kepada kepala kelompok mereka. Galasing lalu melepaskan tali pengikat kudanya. Sikap orang bertubuh tinggi kurus berusia kurang lebih 50 tahun ini tenang saja dan dia tersenyum gembira oleh sambutan anak buahnya. Akan tetapi selagi dia menerima sebatang tombak dan memasangkan gendewa dan anak panah di pundaknya, tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh datangnya seekor kuda yang berlari cepat, ditunggangi oleh seorang pemuda yang tadi nampak membalapkan kuda memasuki dusun itu. Debu mengebul tinggi ketika kuda itu memasuki tempat pertandingan dan kuda itu berhenti di depan Galasing yang masih menuntun kuda. Pemuda, yang berada di atas punggung kudanya itu lalu melemparkan sebuah benda yang berat dan besar, yang tadi ditaruh di atas punggung kuda, di depan tubuhnya. Brukek, benda itu terbanting di depan pangkat kaki Galasing dan kepala kelompok ini memandang dengan mata terbelalak. Ternyata benda itu adalah seekor harimau kumbang yang besar. Binatang itu sudah tewas, di lehernya terdapat luka yang masih memerah, mata bangkai binatang itu terbuka, juga mulut yang penuh dengan taring yang tajam meruncing itu terbuka. Teringatlah Galasing akun percakapannya dengan KPPP enakannya, Temucin pemuda penunggang kuda itu 2 hari yang lalu. Temucin telah menyatakan keinginannya kepada Galasing bahwa dia ingin mengikuti pemilihan calon kepala suku itu, sebagai wakil dari kelompoknya. Akan tetapi karena di lubuk hati Galasing sendiri pun ada keinginan itu, dan dia merasa tidak enak menolak begitu saja permintaan keponakannya yang berhak pangkat maja, dia lalu menemukan akal yang agak licik. Dia minta kepada Temucin untuk mendapatkan seekor harimau kumbang. Kalau pemuda itu berhasil membunuh seekor harimau kumbang dalam perburuannya, barulah pemuda itu akan diperbolehkan mewakili kelompoknya. Hal ini dikatakannya adil karena dia sendiri pernah menangkap seekor harimau kumbang, maka Temucin juga harus memperlihatkan dan membuktikan kemampuannya dengan membunuh seekor harimau kumbang. Padahal, Galasing maklum bahwa hanya di suatu hutan yang amat jauh saja mungkin dapat ditemukan seekor harimau kumbang, dan bahwa amatlah berbahaya dan sukar untuk dapat membunuh seekor harimau kumbang seorang diri saja. Dia pernah membunuh seekor harimau, akan tetapi hal itu terjadi secara kebetulan saja ketika mereka pergi berburu beramai-ramai dan seekor harimau kumbang lari ketakutan dan kebetulan lewat di depannya lalu dirobohkannya dengan anak panah.
Tentu saja jauh bedanya dengan pergi mencari dan berburu seorang diri. Temucin pergi dan dia hanya mempunyai waktu 2 hari saja. Akan tetap ternyata kini dia berhasil. Seekor harimau kumbang yang amat besar, jantan dan muda lagi, kini telah menggeletak di depan kakinya, menjadi nangkai yang dagingnya dan darahnya masih segap. Ah, engkau telah berhasil, 12F Fusin. Katanya, agak gugup. Akan tetapi, perlombaan sudah dimulai dan sebagai wakil kelompok Itfer, aku sudah mengajukan diriku. Paman Galasing Pangkat, kata pemuda itu dengan suara yang tenang sekali. Aka Tetsir Justeru dalam suara yang tenang dan dalam ini pendung sesuatu yang berwibawa dan membuat jantung Galasing berdebar. Seorang laki-laki baru disebut Jabati kalau dia memegang semua janjinya, kalau dia lebih besar dari bebek menelan kembali air ludah yang sudah keluar dari mulutnya. Hal ini tentu Paman ketahui. Kulihat Paman belum mengikuti perlombaan, maka belum terlambat untuk mengganti nama Paman dengan namaku. Berkata demikian, Temucin melompat turun dari kudanya, mengambil bangkai harimau dan memanggulnya sambil menuntun kudanya ke pinggir, ke arah para penghuni dusun itu berkelompok. Mereka menyambut pemuda yang memanggul bangkai harimau kumbang besar itu dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Bahkan para tamu memandang pemuda itu dengan sinar mata kagum. Tidak sembarang orang mampu membunuh seekor harimau kumbang sebesar itu seorang diri saja dan mereka menduga-duga siapa adanya pemuda bertubuh tinggi besar yang gagah perkasa itu. Sementara itu, Galasing berdiri termenung sambil memegangi tombak dengan tangan kiri, dan kendali kuda dengan tangan kanan. Belum juga ditungganginya kuda itu dan dia termenung. Teringat dia kepada kakaknya yang telah meninggal dunia, ayah dari Temucin. Pemuda itu sungguh mirip benar dengan ayahnya, mirip dengan kakaknya yang ketika hidup juga merupakan seorang kepala kelompok yang gagah perkasa, juga memiliki kekerasan hati membaja. Kalau dia tidak menuruti asteris keinginan hati Temucin, berarti dia menanamkan kebencian dalam hati orang muda itu dan hal ini amat berbahaya. Pula, dia akan mendapat malu besar karena melanggar janjinya sendiri. Dengan langkah lebar dia, lalu maju ke depan dan dengan suara lantang dia membuat pengumuman. Karena keponakan Smi, Temucin, sudah pulang, maka aku mengundurkan diri sebagai wakil kelompok kami dan mengangkat Temucin sebagai wakil kelompok dan calon kepala suku. Hidup sepangkat Mucin. Dengan hati lega dan girang karena pamannya memegang janjinya, Temucin lalu menghampiri Galasing untuk menerima tombak, anak panah dan gendewa, juga kuda itu, seekor kuda milik Galasing yang merupakan kuda terbaik milik kelompok itu. Dengan singkat Galasing menerangkan kepada keponakannya tentang ujian yang akan diadakan, dan Temucin mengangguk maklum. Dia harus melarikan kudanya melalui padang terbuka itu, yang sudah diberi rintangan-rintangan, dan harus mampu merobohkan seekor tikus besar dengan tombaknya dan seekor burung dengan anak panahnya. Hal seperti itu tidak asing dan tidak sukar bagi seorang pemburu perkasa seperti dia. Sekali melompat, Temucin sudah berada di punggung kuda hitam tinggi besar itu, kendali kuda di tangan kiri dan tangan kanan memegang tombak, anak panah dan gendewa tergantung di punggung. Dia sudah siap siaga dan pengatur pertandingan sudah pula menerima pergantian calon ini, lalu dia memberi aba-aba dengan teriakannya yang panjang melengking. Temucin menendang perut kudanya. Kuda itu meloncat ke depan dengan cepat dan setelah melompati dua rintangan tinggi dan lebar, seorang pembantu melepaskan seekor tikus besar hitam dari sampirik melihat ini. Temucin siap dengan tombaknya dan begitu fajiannya melompat dan dia sudah membidik, tombaknya diluncurkan ke depan. Cep, tombak itu menancap di atas tanah dan tergetar gagangnya, dan tikus hitam besar itu terpantek pada tanah. Tepuk tangan riuh menyambut keberhasilan ini dan memang semua orang harus mengakui betapa tangkasnya Temucin menunggang kuda dan betapa loncatan tombaknya Tatvi JHP cepat, kuat dan tepat sekali. Kini Temucin sudah mempersiapkan gendewa dan anak panahnya sebegitu dari samping ada yang melepaskan seekor burung gagak, Temucin membidik sambil menunggang kuda yang berlari congklang. Wir sing, sebatang anak panah meluncur ke udara mengejar titik hitam itu dan tak lama kemudian burung itu pun jatuh ke bawah, tubuhnya ditembusi anak panah tepat pada perutnya. Kembali terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai riuh rendah menyambut kehebatan pemuda itu. Biarpun dia sendiri merasa bangga atas keberhasilannya, namun Temucin tetap bersikap tenang saja dan dia lalu melarikan kudanya menuju ke pinggir lapangan di mana para peserta lain berkumpul. Peserta terakhir, nomor 10, maju akan tetapi dia gagal menjatuhkan burung dengan anak panahnya. Dengan demikian, hanya 4 orang calon, termasuk Temucin yang berhasil. Mereka berempat inilah yang berhak untuk melanjutkan pertandingan sampai terpilih seorang yang terbaik di antara mereka. Pertandingan atau perlombaan kedua adalah memanggul seekor binatang yang sejenis lembu yang berambut panjang sambil berlari mengelilingi lapangan itu 3 kali. Pertandingan ini bukan ringan. Seekor binatang yang beratnya melebihi berat manusia dewasa, dan memanggulnya saja sudah membutuhkan tenaga yang kuat, apalagi sambil berlari mengitari lapangan yang cukup luas itu. Hal ini membutuhkan pangkat niatahan yang kuat, napas yang panjang. Tidaklah mengherankan apabila pada akhir pertandingan ini, jingnya 2 orang saja yang kuat mengitari lapangan Samje Li 3 kali, yaitu Temucin sendiri dan Yubikai, seorang jagoan dari timur, juga dari suku Yakka Mongol yang sudah peranakan dan usianya sudah 40 tahun lebih. 2 orang inilah yang disambut sorak-sorai ketika mereka berdua berhasil mengakhiri putaran ketiga dalam waktu yang hampir bersamaan. Temucin kalah cepat beberapa tombak, akan tetapi setelah mereka berdua menurunkan binatang yak dari punggung, Yubikai nampak terengah-engah dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Temucin juga berkeringat, akan tetapi napasnya tidak terengah-engah. Tinggal 2 orang peserta yang masih dapat melanjutkan perlombaan itu, pertandingan terakhir yang berupa pertandingan gulat. Sebuah papan panggung telah dibuat untuk keperluan ini dan orang-orang sudah siap menonton dengan duduk memutari panggung itu. 2 orang peserta itu diperbolehkan mengasuh sebentar karena lomba memanggul yak sambil berlari mengitari lapangan itu memang sudah merupakan perlombaan yang amat berat. 2 orang jagoan itu beristirahat sambil duduk di atas tanah di dekat panggung. Peluh membuat tubuh yang tak berbaju itu mengkilat.
Hanya cawat saja Ye pangkat Fik menutupi tubuh mereka. Tubuh Yubike tetap gembaulengan otot melingkar-lingkar, agak pendek. Temucin, bertubuh ramping dan sedang, agak tinggi untuk usianya yang baru 15 tahun itu. Biarpun Temucin baru berusia 15 tahun, namun Yubike tidak memandang Tef dan sebagai anak-anak. Yubike maklum dengan siapa dia berhadapan. Dia mengenal baik mendiang ayah Detvite Sochin, yang bernama Yesukei. Yesukei ini seorang asteris, keban, yaitu semacam raja kecil atau kepala suku dari suku pangkat Yakka yang berjumlah besar, seorang yang gagah netkasa sekali dan pernah dikagumi oleh Yubike. Mev pangkat kini melihat betapa lawan tunggalnya adalah Terjpin, putra mendiang raja suku itu, dia sama sekali tidak berani memandang ringan. Bahkan mereka berdua bercakap-cakap seperti dua orang yang saling mengagumi seperti dua orang kawan baik yang saling menghargai kegagahan masing-masing. Temucin menurunkan sebuah kantung dari pinggangnya, kantung yang masih terisi sisa, kumis, yang dibawanya untuk bekal berburu kemarin. Kumis adalah susu yang disimpan dalam kantung sampai mengeluarkan ragi. Makanan insehat dan menguatkan tubuh, akan tetapi karena meragi maka dapat memabukkan dan menjadi makanan orang dewasa. Dengan adanya kantung kumis di pinggangnya sebagai bekal perjalanan saja sudah menunjukkan bahwa Temucin sudah diterima sebagai laki-laki dewasa di antara kelompok sukunya. Dibukanya kantung kumis itu ditawarkan kepada Yubike tanpa kata. Yubike mengangguk dan mengambil sedikit kumis yang berwarna putih kekuningan, lalu memakannya. Temucin juga mengambil sedikit dan makan kumis. Setelah makan kumis, Temucin memandang calon lawannya. Kebetulan Yubike juga memandang kepadanya dan keduanya tersenyum. Aku takkan menang melawan engkau yang kuat dan pandai, kata Eonuchin sambil mengamati kedua lengan lawan Yan, menu otot melingkar-lingkar itu. Aku tahu bahwa Engmit adalah juara gulat di kelompokmu. Yubike menggeleng kelaraan mengerutkan kedua alisnya. Aku meragup pangkat Ri pangkat apakah aku akan mampu mengalahkan putra mendiang Yesukei yang gagah perkasa. Dia lalu menggeleng-geleng kepala penuh kesangsian karena biarpun calon lawannya masih muda, namun sudah F pangkat las memperlihatkan sifat-sifat gagah dari mendiang ayahnya, Han dari suku Yakka yang terkenal itu. Kini pemimpin pertandingan meniup trompet tanduk sebagai tanda bahwa pertandingan terakhir akan dimulai. Temucin dan Yubike bangkit berdiri, keduanya menaiki panggung. Semua mata ditujukan kepada dua orang jagoan ini dan suasana menjadi hening penuh ketegangan. Sukar menentukan siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Kalau melihat usia dan keadaan tubuh, agaknya Yubike yang akan menang. Dia seorang ahli gulat, penuh pengalaman dan bertenaga raksasa pula. Akan tetapi, Temucin yang muda itu dikenal sebagai seorang pemuda yang berwatak jantan, pantang mundur dan tidak pernah mau mengaku kalah, memiliki tekad membaja. Kedua orang jagoan itu kini saling berhadapan, berdiri dengan tubuh agak membungkuk, kedua tangan siap menerkam lawan, dua pasang mata saling mengincar dan mengerling dari muka yang agak ditundukkan. Tiba-tiba keduanya membuat gerakan ke depan, bagaikan dua ekor biruang saling terkam dan sepasang lengan mereka saling cengkeram, kemudian mereka mulai mengerahkan tenaga untuk saling angkat atau saling dorong, agar lawan terpelanting. Namun, keduanya amat kuat dan kokoh kuat, sukar untuk dirobohkan. Otot-otot meling pangkat lingkar di leher dan kedua lengan Yubike dan karena dia memang seorang ahli gulat, dia pandai membu gerakan-gerakan tipuan yang membuat Temucin yang masih kurang pengalaman itu hampir saja terpelanting. Namun, pemuda yang cekatan ini mampu mempertahankan diri dan tidak sampai terbanting jatuh, hanya terhuyung saja. Namun, bayangan kemenangan Mar dan Yaifudah cukup membuat para pendukung Yubike berso gembira. Temucin juga berusaha merobohkan lawan, namun dia mendapat kejafeltaan bahwa Yubike memang kuat bukan main. Latihan PMU gulat membuat tubuh lawan ini licin bagai kambit, dan kedua kakinya bagaikan berakar pada tanah, sukar untuk diangkat dan dirobohkan. Namun, dalam perantauannya, Temucin sudah mempelajari banyak macam ilmu. Dia pernah bertemu dengan seorang pertapa di pegunungan Gobi dan dari pertapa itu dia telah mempelajari ilmu menotok jalan darah. Karena dia tahu bahwa dalam hal tenaga, dia hanya mampu mengimbangi saja lawannya, bahkan mungkin kalah kuat sedikit, dan dalam ilmu gulat dia pun mungkin kalah, maka Temucin hendak mempergunakan ilmu yang pernah dipelajarinya Ais itu. Ketika Yubike mengerahkan tenaga mengungkit ke Kri sambil menarik lengannya dan hendak merobohkan Temucin lewat pundak yang direndahkan, dengan cerdik Temucin juga merendahkan diri dan menyuruh ke samping yang berlawanan sehingga lengannya yang terpentang itu terlepas. Bagaikan dua ekor biruang marah, mereka sudah saling terkam lagi, akan tetapi sekali ini, Temucin mengerahkan tenaga pada jari tangannya dan seperti tidak disengaja, seperti hendak menangkap dengan tangan terbuka seperti lazimnya dalam adu gulat, dua jari tangannya menotok ke arah jalan darah di dekat siku kanan Lau pangkat A, begitu terkena totokan. Di siku kanannya, Yubike terkejut karena lengan kanan itu seketika seperti lumpuh, Tef dekat tenaganya lagi, maka ketika Temucin menangkapnya dan memuntirnya, dia tidak mampu bertahan dan sekali Temucin menjegal kakinya dan membanting, tubuh Yubike terbanting. Temucin cepat menubruk dan menghimpit Yubike di atas tanah sehingga lawan itu terlentang dan tidak mampu bergerak melepas Kak Feri lagi. Tentu saja Temucin dinyatakan sebagai pemenang dan kini semua orang bersorak menyambut kemenangan Temucin. Bahkan kelompok lain juga memuji karena Yubike terkenal sebagai seorang jagjipar yang pandai namun dalam waktu singkat saja telah dibuat tidak berdaya oleh Temucin. Yubike sendiri merangkul Temucin dan berkata, aku bangga sekali dikalahkan oleh putra Yesukei Han. Tentu saja kemenangan Temucin ini menggembirakan dan membanggakan hati semua anggota kelompoknya dan kemenangan itu dirayakan dengan pespora. Beberapa ekor sapi dan domba disembelih dan hal ini merupakan pesta besar bagi suku bangsa itu. Temucin memang bukan orang sembarangan. Ayahnya yang bernama Yesukei terkenal gagah perkasa dan pernah menjadi Han dari suku Yakka, mengepalai suku yang amat besar jumlahnya. Sampai ratusan ribu orang suku Yakka tunduk dan mengakui Yesukei sebagai raja mereka. Ibunya bernama Holun, seorang wanita suku Mongol yang amat cantik.
Ketika Holun masih gadis, ia sudah ditunangkan dengan orang lain, akan tetapi ketika ia dikawinkan dan sedang diarak sebagai pengantin wanita menuju ke rumah pengantin pria, di tengah perjalanan pengantin wanita ini dirampas oleh Yesukei. Holun yang berhati keras itu tadinya hendak menolak, namun akhirnya dia tunduk pula kepada Yesukei yang gagah perkasa dan Viven jadi istrinya yang pertama. Temuchin menjadi putra dan anak sulung dari Yesukei Han dan dia banyak mempunyai adik tiri yang lahir dari banyak istri muda pangkat Sepkai. Yesukei berasal dari sebuah suku Mongol yang terkenal sebagai suku yang lebih tinggi kebudayaan dan peradabannya dibanding jat pangkat uku lain, yaitu suku Borcikun yang berarti orang bermata kol-labu. Nenek moyang Yesukei juga merupakan tokoh-tokoh terkenal, mengepalai kelompok-kelompok besar dan disebut Han. Bahkan menurut dongem, ada seorang nenek moyangnya yang bernama pangkat Jesjil Han yang, dalam kemarahannya berani mencabut jenggot kaisar negeri Katai. Sebagai akibat dari perbuatannya ini, Kabul Han tewas diracuni. Mendiang Yesukei Han juga merupakan orang besar. Biarpun dia hanya merupakan kepala suku Yaka, namun dia bersahabat karib dengan Togrul Han Raja suku Krait yang merupakan suku terkuat di antara semua suku yang mendiami gurun Gobi yang luas. 2 tahun yang lalu, ketika Temuchin berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia secara menyedihkan. Ketika itu, Temuchin yang baru berusia 13 tahun ikut bersama ayahnya berkunjung ke perkemahan seorang kepala suku lain di luar daerah mereka dan disambut dengan hormat oleh kepala suku itu dan dijamu sebagai seorang tamu yang dipandang tinggi. Dalam perjamuan ini hadir pula seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 10 tahun. Anak perempuan ini adalah putri kepala suku tuan rumah dan ia bernama Bortai. Melihat anak perempuan ini, hati Temuchin tertarik sekali. Biarpun usianya sendiri baru 13 tahun, namun kehidupan yang keras di gurun pasir membuat dia cepat dewasa seperti anak-anak Mongol lainnya. Tanpa rasa mal dia lalu berbisik kepada ayahnya bahwa dia suka 10 pada gadis cilik itu dan kalau boleh, ingin menjadi suaminya. Yesukei tersenyum dan dia pun memandang anak perempuan itu, lalu berkata, pangkat ia masih terlalu kecil. Ayah, kalau kelak ia sudah dewasa, tentu ia cantik sekali dan cocok untuk menjadi istriku. Ucapan ini merupakan dorongan KBPHD ayahnya untuk membicarakan urusan ikatan jodoh agar gadis cilik itu terikat kepadanya sebagai seorang tunangan. Yesukei mengangguk-angguk dan diam-diam dia pun kagum akan ketakman mata putranya. Memang tak dapat diragukan kelak Bortai tentu akan menjadi seorang gadis yang cantik rupawan. Maka, dia pun mengajukan pinangan kepada tuan rumah. Akan tetapi, anakku ini masih kecil sekali, kata tuan rumah, akan tetapi dengan gembira dia menerima pinangan itu dan merasa bangga bahwa putrinya akan menjadi mantu keluarga yang terhormat dan menjadi Han yang berpengaruh itu. Sesuai dengan adat kebiasaan setempat, sebagai seorang calon mantu, Temuchin diharuskan tinggal beberapa pekan lamanya di rumah calon mertuanya. Hal ini selain untuk mempererat hubungan, agar kedua orang anak itu dapat saling berkenalan, juga tentu saja memberi kesempatan kepada calon mertua untuk menilai perangai calon mantunya. Maka berangkatlah Yesukei meninggalkan putra sulungnya itu di rumah ayah Bortai. Beberapa hari lamanya Temuchin tinggal di funah calon mertuanya yang bernama Karugei Atatuga Munlik. Dia semakin suka kepada Bortai yang ternyata selain cantik mungil, juga pemberani dan cerdik Saicil itu Bortai telah pandai menunggang kuda, bahkan pandai pula mempergunakan gen dewa dan anak panah. Juga wataknya jujur dan hal ini amat menyenangkan hati Temuchin. Karugei atau pangkat kepala kelompok suku yang menaruh harapan besar atas diri calon mantunya, membiarkan Put Green pangkat A bergaul dengan Temuchin, bahkan memberi kesempatan kepada 2 orang anak-anak itu untuk berduaan saja. Pada suatu hari, Temuchin dan Bortai menunggang RVTG kuda mendaki sebuah bukit. Bortai yang lincah itu sambil tertawa-tawa mengajak Temuchin untuk berlomba naik kuda. Kita turun dari bukit dan menuju ke bukit di depan itu. Ajaknya dan tanpa menanti jawaban, ia sudah membalapkan kuda yang ditungganginya. Kuda itu milik ayahnya, merupakan kuda pilihan dan biarpun kuda yang ditunggangi Temuchin juga seekor kuda yang baik, namun masih kalah dibandingkan kuda yang ditunggangi Bortai itu. Temuchin tersenyum dan dia pun menendang perut kudanya, membalapkan kuda itu mengejar. 2 orang anak itu kini berkejaran, akan tetapi kuda yang ditunggangi Temuchin tak pernah dapat menyusul kuda di depan. Melihat betapa kudanya menang, anak perempuan itu tertawa-tawa gembira dan beberapa kali menoleh. Temuchin merasa penasaran dan makin membalapkan kudanya, akan tetapi karena memang kudanya kalah kuat dan kalah cepat larinya, tetap saja dia tertinggal. Selagi mereka membalapkan kuda mendaki bukit, tiba-tiba mereka melihat debu mengebul di depan, dan ada beberapa orang penunggang kuda sudah lebih dahulu membalapkan kuda mereka ke puncak J bukit. Bortai menahan kudanya sehingga Temuimdak menyusulnya dan anak perempuan itu berkata. Dengan heran sambil menunjuk ke depan. Temuchin, seorang Dian 5 dan mereka itu adalah ayahku. Temuchin juga merasa hehem mendengar ini. Kalau begitu, mari kita pulang saja, jangan sampai mendapat marah ayahmu. Tidak, ayah pernah marah kepadaku karena aku pergi denganmu dan ayah sudah menyetujui. Tidak seperti Bailun yang malang. Aku kasihan kepadanya. Siapa TM Bailun? Ia saudara sepupuku, keponakan ayah dan sejak kecil ia sudah yatim piatu, ikut ayah. Ia bergaul dengan seorang pemuda putra kepala kelompok di sebelah barat. Sebetulnya ayah tidak berkeberatan kalau Bailun berjodoh dengan pemuda itu, akan tetapi, keluarga pemuda itu tidak setuju karena Bailun bukan putri ayah, melainkan seorang gadis yatim piatu. Karena pihak keluarga Harkai, nama pemuda itu, tidak setuju, tentu saja Ayan pun melarang Bailun bergaul dengan dia. Sekarang kita hendak kemana? Tanya Temuchin melihat Bortai melompat turun dari atas punggung kudanya dan mengikatkan kendali kuda pada sebatang pohon. Dia pun melompat turun. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan ayah dan para pembantunya itu di atas bukit. Mari, kita tambatkan kuda di sini dan kita mendahului mereka ke puncak. Mana mungkin, dengan berkuda pun kita akan ketinggalan, apalagi dengan jalan kaki.
Gadis cilik itu berdiri bertolak pinggang di depan Temucin, alisnya berkerut dan sikapnya lincah dan cerdik sekali. Temucin, engkau memandang rendah padaku. Aku tidaklah demikian tolol. Kalau aku mengajakmu mendahului mereka dengan persen Li kaki, itu berarti bahwa aku mempunyai cara yang baik pangkat, mari ikutilah aku. Bortai segera bervi, Ji Temucin mengikutinya. Anak perempuan itu turna ke jurang dan agaknya ia hafal sekali akan jalan setapak oj bukit ini. Biar PM rombongan ayahnya berkuda, 6 rombongan itu harus mengambil jalan yang memutar, maka tentu saja Bortai dapat mendahului mereka dengan memotong jalan yang langsung melalui jurang. Di puncak sana terdapat sebuah pondok kecil yang dibuat ayah untuk mengasuh setelah berburu di bukit ini. Hayo kita ke sana. Sementara itu, di puncak bukit, dalam sebuah pondok yang berdiri di tempat sunyi itu, terdapat sepasang muda-mudi yang saling menumpahkan berahi masing-masing. Bisik-bisik dan cumbu rayu mereka bagaikan gelombang yang menggetarkan pondok sunyi itu. Mereka adalah Harkai dan Bailun, 2 orang muda-mudi yang saling mencinta, namun yang menemui rintangan dari pihak keluarga Harkai. Pemuda itu berusia 20 tahun, tinggi tegap dan gagah perkasa, wajahnya tampan. Adapun Bailun adalah seorang gadis 16 tahun yang manis dan berkulit putih mulus. Setelah saling menumpahkan berahi cinta mereka di pondok sunyi itu, kini keduanya lalu berlutut, menghadap dipan kayu di mana mereka tadi berlangin asmara, bermain cinta, dan kini di atas dipan itu terdapat sebuah benda yang mengeluarkan cahaya kehijauan. Benda itu, sebesar lengan seorang manusia, bulat panjang, seperti semacam batu yang bercahaya. Asteris, marilah kita bersumpah, Bailich kekasihku. Kita bersumpah disaksikan oleh Baja Dewa Hijau ini, bahwa kita takkan berpisah lagi, hanya kematian yang akan memisahkan kita. Baiklah, Harkai. Aku telah menyerahkan jiwa ragaku kepadamu dan mati hidup aku harus selalu berada di sisimu. Jawab Bailun dengan kedua mata basah karena gadis ini merasa terharu dan berbahagia. Keduanya sambil berlutut lalu pangkat Uhipah. Kemudian mereka duduk bersanding di atas dipan. Benda bercahaya kehijauan berada di pangkuan mereka, melintang dan Bailun mengusap-usap benda itu penuh keheranan. Harkai, sesungguhnya apakah Baja Dewa Hijau ini dan bagaimana dapat menjadi milikmu? Aku menemukannya 2 tahun yang lalu secara aneh, Bailun. Ketika itu aku sedang berburu ke utara dan aku berhasil melukai seekor biruang jantan yang besar dengan anak panahku. Anak panah itu menancap di dadanya dan binatang itu melarikan diri. Aku mengikutinya terus sampai malam tiba dan ternyata ia masuk ke dalam sebuah goa besar. Karena gelap, aku tidak berani sembarangan masuk, hanya merangkak ke atas goa dan menanti sampai keesokan harinya. Setelah matahari menyinari permukaan goa, baru aku berani mengintai ke dalam dan ternyata di situ terdapat 2 ekor biruang. Seekor biruang betina sedang menjilati luka di dada biruang jantan, dan anak panah itu telah tercabut. Mereka itu nampak mesra sekali, bahkan kemudian kedua binatang itu bermain cinta. Dan yang lebih mentakjubkan lagi, dalam goa itu nampak ada cahaya kehijauan yang aneh. Aku menanti sampai 2 ekor binatang itu selesai bermesraan, dan mereka lalu keluar dari goa sambil berangkulan, agaknya hendak mencari obat luka berupa daun-daunan di dalam bufah. Aku tidak berani menyerang 2 ekor biruang Foesar, apalagi yang seekor telah terluka. Terlalu berbahaya bagiku. Setelah mereka keluar, aku lalu masuk ke malam goa dan aku menemukan benda ajaib ini, setemer terpendam di dinding goa. Kubongkar dinding itu dan kuambil benda ini, kubawa pulang. Asteris menarik sekali, kata Bailun sambil mengelus benda itu. Akan teet pemajaf 5A namanya Baja Dewa Hijau. Seorang Asteris, kakek tua di dalam kelompok kami ketika mendengar ceritaku tentang benda ini lalu datang memeriksa dan dialah yang bercerita bahwa benda ini adalah semacam benda mustika yang langka, disebut Baja Dewa Hijau atau juga disebut Batu Asmara. Batu Asmara, benar, katanya benda ini yang berupa batu bercampur logam memiliki khasiat yang amat hebat, dapat melekatkan 2 hati yang saling mencinta, membuat orang awet muda dan setia terhadap cintanya. Wajah Bailun menjadi merah. Seperti kita. Kalau begitu, apakah cinta kita dipengaruhi oleh benda ini? Harkai merangkul leher kekasihnya dan mencium kepalanya. Hush, tanpa benda ini pun kita sudah saling mencinta. Hanya kita berdoa semoga khasiat benda ini akan lebih mempererat ikatan batin antara kita. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda, depan kedua orang muda itu terkejut. Ada yang datang, bisik Bailun sambil merangkul pundak kekasihnya. VJ, jangan khawatir, ada aku di sini. Tapi, hatiku merasa tidak pede, Harkai, aku takut. Jangan takut, ingat, Jurukarvka kita sudah bersumpah takkan saling berpisah lagi. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari luar pondok itu. Harkai, keluarlah. Itu suara pangkat Yesem, bisik Harkai kepada kekasihnya. Mari kita keluar. Harkai membawa Baja Dewa Hijau di tangan kanannya sedangkan tangan kiri merangkul pinggang kekasihnya, lalu mereka pun keluar dari pondok. Biarpun ditahu bahwa ayahnya tidak menyetujui hubungannya dengan Bailun dan tentu ayahnya akan marah sekali melihat dia berada di situ bersama kekasihnya itu namun Harkai bersikap tenang dan sudah mengambil keputusan untuk menentang ayahnya kalau ayahnya melarang dia hidup bersama Bailun yang dicintanya. Seperti telah diduganya, begitu ayah Harkai melihat putranya keluar dari dalam pondok bersama Bailun, wajahnya menjadi merah padam dan matanya mengeluarkan sinar marah. Dia merasa malu sekali, terutama terhadap 4 orang yang datang bersama dia. Seorang di antara mereka adalah sahabatnya yang akan ditariknya sebagai besan. Putra sahabatnya itu cantik dan pandai, dan mengingat akan kedudukan sahabatnya yang menjadi kepala kelompok di selatan dekat tembok besar, yang hanya mempunyai seorang anak sajak dia lebih condong untuk menikahkan putranya dengari gadis itu. Akan tetapi sekarang, calon besan itu melihat sendiri betapa putranya berduaan saja dengan seorang gadis lain.
Dia sama sekali tidak mengira akan menemukan Harkai bersama gadis yatim piatu itu, ketik lidah dia kedatangan tamu sahabatnya kemudian mengajak sahabatnya sama-sama mencari putranya yang dia teduh suka naik ke puncak bukit ini. Harkai, apa artinya ini? Bentaknya dengan suara gemetar saking marahnya. Harkai sudah iap menghadapi kemarahan ayahnya dan dia mempererat tengkulannya ke pinggang Bailun, bahkan menarik gadis itu mendekat dan merapat dengannya. Artinya pangkat Aiji, bahwa aku dan Bailun telah menjadi suami istri. Bailuti ini adalah istriku dan mantumu, ayah, dan sekarang juga akan kuajak pulang. Tidak, bentakan ini nyaring sekali dan mata orang tua itu mendelik. Engkau tidak boleh membawa pulang perempuan yatim piatu ini. Aku melarang ia menginjakan kakinya yang sial ke tempat kediaman kita. Engkau harus pulang sendirian, meninggalkan perempuan ini. Aku tidak bisa, ayah. Sampai mati aku tidak bisa berpisah dari Bailun. Keparat, engkau harus meninggalkannya. Kalau perlu engkau akan kubelenggu dan kuseret pulang, dan perempuan ini kubunuh. Lebih baik aku melihat engkau mati daripada harus menikah dengan perempuan ini, atau engkau baru dapat memperistri ia kalau sudah melangkahi mayatku. Wajah Harkai menjadi pucat mendengar ucapan ayahnya itu. Dia memandang kepada baja dewa hijau yang berada di tangan kanannya, menarik napas panjang lalu mengangkat muka memandang ayahnya, dan terdengar suaranya sedih dan lirih, baiklah, ayah. Kalau ayah lebih suka melihat aku mati, daripada ayah Yaftiarus mati, lebih baik aku. Selagi hidup, aku tidak asteris mungkin dapat dipisahkan dari Bailun. Tiba-tiba tanda merek terdaftar jam mengangkat benda hijau itu, dipukulkan ke atas kepala R sendiri. Rob, Harkai Rob BPH terkulai dan kepalanya pecah, darah dan otak muncrat dan membasahi benda bercahaya hijau itu. Kurang dari Bailun meman pangkat BU3 mata terbelalak, mukanya pucat sekali dan melihat betapa kekasihnya roboh dengan kepala berlumur darah, dia lalu menjerit, Harkai. Tanda seru petik 2, dan menubruk tubuh kekasihnya, merangkul lalu pingsan. Temaja FH pangkat Ian Bortai melihat semua peristiwa ini dari tempat persembunyian mereka, di belakang batu besar tak jauh dari pondok. Kedua orang anak ini terkejut dan tak mampu bergerak melihat peristiwa hebat itu. Pada saat itu, terdengar bunyi kaki kuda dan bermunculanlah Karugai, ayah Bortai bersama 9 orang pengikutnya. Karugai memang hendak berangkat berburu dan seperti biasa, dia berburu di daerah ini dan selalu melewati pondok yang dibangunnya itu. Melihat ada ribut-ribut di depan pondoknya, dia mempercepat larinya kuda dan diikuti 9 orang anak buahnya, dia pun tiba di situ. Dia melihat Harkai menggeletak dengan kepala pecah, dan ayah pemuda itu bersama 4 orang lain, berdiri termangu-mangu seperti orang terkejut dan berduka. Kemudian dia melihat pula Bailun yang menggeletak pingsan di atas mayat Harkai. Apakah yang telah terjadi di sini? Tanyanya dengan heran dan juga penasaran. Melihat munculnya ayah angkat atau paman dari gadis yang menyebabkan putranya membunuh diri, ayah Harkai mengerutkan alisnya dan memandang Karugai dengan marah. Apa yang telah terjadi? Lihat, keponakanmu itu, perempuan yatim piatu itu, telah menyebabkan kematian putraku. Pound sterling F, tiba-tiba terdengar jerit menyayat hati dari Bailun. Harkai, kau tunggu aku. Dan sebelum pamannya dapat mencegahnya, gadis itu Ayla mengangkat baja dewa hijau dengan kedua tangannya dan mengantamkannya sekuat tenaga ke atas kepala pangkat Prak. Iya, pu pangkat terkulai dan roboh di atas mayat kekasihnya dengan kepala pecah. Untuk kedua kalinya, baja dewa hijau, itu berlepotan darah dan otak yang muncrat dame pala itu. Bailun, Karugai berteriak, namun terlambat karena gadis itu telah tewas. Kini ayah Harkai dan Karugai saling pandang dengan mata merah. Diam-diam ayah Harkai merasa lega melihat gadis itu membunuh diri pula. Agak mereda kemarahannya dan melihat betapa perkelahian tidak akan menguntungkannya karena Karugai datang bersama 9 orang anak buah, dia pun segera mengangkut jenazah putranya, dibantu teman-temannya dan tanpa banyak cakap lagi ia membawa pergi jenazah itu. Karugai sejenak termenung memandang jenazah keponakannya, lalu menarik napas panjang dan menyuruh para pengikut Min untuk mengangkat jenazah itu, dibawa pulang ke perkampungan kelompoknya. Dia tidak jadi pergi berburu. Setelah 2 rombongan itu pergi, dan suasana di depan pondok kembali sunyi, barulah Temucin dan Bortai keluar dari tempat persembunyian mereka. Keduanya masih merasa tegang sekali dan ikut terharu menyaksikan peristiwa tadi. Mereka menghampiri depan pondok dan masih nampak darah di situ, di atas tanah dan pasir. Kemudian Temucin melihat benda yang bercahaya kehijauan itu, berlepotan darah dan Otalpenia menghampiri dari diambilnya benda itu. Benda Iftifiltem pangkat Ata cukup berat, pantas saja sekali pukul membuat cek pangkat Ala pecah. Melihat Temucin mengambil benda itu, Bikimai bergidik. Untuk apa, kau ambil bej dan ia mengerikan itu? Buang saja, Temucin. Kati Bortai. Jangan mi dan JDSMG benda ini Bortai. Benda ini sama sekali tidak memberikan, bahkan dia telah berjasa besar bagi sepasari kekasih tadi. Berjasa, dia telah membunuh Bailun dan Harkai. Itulah jasanya yang besar. Bayangkan saja kalau 2 orang itu tidak mati tentu mereka akan dipaksa untuk saling berpisah dan hidup menderita selamanya. Akan tetapi sekarang, setelah mereka itu tewas dengan menggunakan benda ini, biarpun tubuh mereka berpisah, namun nyawa mereka akan dapat berkumpul dan tidak ada seorang pun manusia yang mampu melarang mereka. Nah, bukankah benda ini berjasa sekali? Hei, aneh sekali. Petik 2 titik. Apa yang aneh? Bortai mendekati dan ia melihat Temucin menimang-nimang, dan memeriksa benda itu. Lihat, benda ini semakin mencorong cahayanya. Dan anehnya, ketika noda darah itu hendak kubersihkan, ternyata tidak dapat, seolah-olah darah ini sudah melekat dan masuk ke dalam. Lihat, bukankah darah itu seperti menembus kedua sisinya? Dan baunya, harum-harum aneh. Bortai ikut memeriksa dan menciumi dan memang benar. Darah itu pada permukaan benda itu sudah kering sama sekali dan biarpun digosok dengan batu tidak dapat lenyap, dan baunya harum dan aneh, bukan bab amis atau busuk.
Melihat betapa Temucin menyimsin benda itu diselipkan di pinggang di balik bajunya, pangkat Bortai semakin heran. Temucin, untuk apa kau simpan benda itu? Apa gunanya? Entah mengapa, Bortai, akan tetapi aku suka sekali kepada benda ini. Benda ini mengingatkan aku akan cinta kasih antara dua orang Mamp dan I dan F, cinta kasih pria dan wanita yang penuh dengan KS Elvian dan pengorbanan. Peristiwa tadi amat mengharukan hatiku dan aku ingin memiliki benda ini. Kuharap aja ada pertalian cinta seperti itu antara kita. Kembali Tiaja, anak perempuan itu menjadi merah. Ia menunduk tanpa menjawab, akan tetapi jantungnya berdebar mih. Ia masih terlalu muda untuk dapat mengerti tentang cinta, akan tetapi ia telah merasa betapa hatinya penuh dengan rasa aman dan percaya kepada Lemucin. Ketika mereka berdua kembali ke perkampungan Karugai, mereka disambut dengan wajah yang serius dan mengandung duka oleh Karugai dan keluarganya. Tadinya Bortai mengira bahwa kedukaan yang terbayang di wajah ayah ibunya adalah karena kematian Bailun. Akan tetapi ternyata bukan. Karugai segera mengatakan kepada Temucin bahwa tadi telah datang seorang utusan dari Yesuki Han, ayah Temucin, yang membawa berita bahwa Yesukei menderita sakit parah dan agar Temucin segera pulang. Mendengar berita ini, Temucin terkejut sekali dan hatinya diliputi kekhawatiran besar. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera berpamit dari keluar Karugai dan membalapkan kudanya menuju pulang. Dia melakukan perjalanan secepatnya, memacu kudanya sekuatnya dan tidak pernah berhenti. Pada sore harinya dia tiba di Ordo perkemanan kelompok suku yang dipimpin ayahnya. Dan dia terlambat. Ayahnya, Yesukei yang gagah perkte itu yang beberapa hari yang lalu masih melakukan perjalanan bersama dia, telah meninggal dunia. Ketika dengan hati sedih dan penasaran Temucin bertanya-tanya, dia mendengar bahwa begitu pulang, Yesukei menderita sakit yang amat hebat dalam perutnya. Menurut pemeriksaan tabib, diduga keras bahwa ayahnya telah keracunan. Ayahnya telah makan atau minum sesuatu yang mengandung racun, yang mungkin disuguhkan oleh orang yang mendendam dan memusuhinya secara diam-diam. Setelah Yesukei meninggal dunia, terjadilah perubahan besar di antara para kelompok. Sebagian besar kepala kelompok yang tadinya menganggap Yesukei sebagai pemimpin suku, kini melepaskan diri untuk mencari pelindung baru bagi kelompok mereka. Mereka sudah mendengar bahwa Yesukei memiliki banyak orang putra, dan yang sulung adalah Temucin, yang mungkin menggantikan kedudukan ayahnya. Akan tetapi Temucin masih kanak-kanak dan mereka tidak percaya dia akan mampu melindungi kelompok mereka. Holun, ibu Temucin yang cantik dan berwatak gagah, ketika mendengar bahwa banyak kelompok yang hendak melepaskan atau memisahkan diri, segera membawa pasukan kecil untuk melakukan pengejaran. Ia membawa panji dari kelompoknya yang terdiri dari 9 buah ekor yak lembu berbulu, lalu mengejar mereka. Setelah ada yang tersusul, ia membujuk mereka itu untuk kembali dengan ternak dan keluarga mereka. Usaha wanita yang gagah ini ada pula hasilnya walaupun tidak semua kelompok mau kembali. Ketika melihat ibunya menangis di depan jenazah ayahnya karena kegagalannya membujuk pangkat S. Pound Sterling Hiwa kepala kelompok yang melepaskan diri, Temucin mendekai ibunya. Asteris ibu, katanya dengan suara Yaftege tegas, harap ibu jangan cemas. Aku yang kelak, akan mengumpulkan kembali mereka semua. Aku akan memimpin mereka, bukan hanya suku Yakla, melainkan seluruh suku bangsa yang berada di permukaan gurun Gobi. Aku akan membangkitkan kebenaran dan kejayaan Mongol. Ucapan pemuda cilik berusia 13 tahun ini ternyata kemudian bukan hanya steisan hati sekejap mata saja melainkan membakar semangat Temucin dan kelak ternyata bahwa semua keinginannya itu terbukti. Oh Week Z of Obudi, S.O., memang telah terjadi perubahan besar dalam hubungan antara kelompok suku bangsa di gurun pasir Gobi setelah Yesukei meninggal dunia. Bukan hanya para kepala kelompok yang lalu meninggalkan kelompok pimpinan Yesukei, melainkan terjadilah perebutan kekuasaan karena banyak yang berlomba untuk menggantikan kedudukan Yesukei, yaitu memimpin semua kelompok suku Yaka. Kekuasaan mendiang Yesukei meliputi daerah utara gurun Gobi, daerah Yum luas dan di bagian ini terdapat banyak daerah yang baik dan subur. Di atas tanah yang terbentang luas antara Danau Haikal dan pegunungan Hing'an di sebelah timur terdapat banyak tanah subur, yaitu sepanjang 2 batang sungai yang mengalir di daerah itu, yaitu Sungai Krulon dan Sungai Onon. Selain air dari 2 batang sungai itu, juga air yang berasal dari salju di gunung-gunung membuat daerah itu menjadi daerah subur. Bukit-bukit ditumbuhi hutan lebat dan padang rumput terdapat di mana-mana, sangat baik untuk memelihara ternak dan kebutuhan makan Khefgergas pangkat Carena itu tidak mengherankan apabila daerah kini menjadi rebutan para kepala kelompok setelah Yesukei, pemimpin yang segani itu meninggal. Kebutuhan hidup suku bangsa Mongol amat sederhana, dan daerah yang supangkat unitu menghasilkan segala yang mereka butuhkan. Padang rumput membuat ternak mereka sehat dan gemuk dan ternak ini merupakan sumber penghidupan mereka. Bulu beretu temak dapat mereka pilih dan pintal menjadi taf pangkat raji yang mereka butuhkan untuk mengikat kemah dan lain-lain. Tulang-tulang binatang peliharaan itu dapat dijadikan mata anak panah, kulit temak dapat dibuat pelana kuda, pakaian kuda dan kantung-kantung penyimpan barang dan makanan, terutama menyimpan susu yang setelah membeku dan meragi dinamakan kumis. Juga suhu udaranya tidak begitu keras di waktu musim dingin tidak terlampau dingin. Di sungai-sungai itu pun terdapat banyak ikan yang merupakan bahan makanan yang cukup menyehatkan. Kematian Yesukei memang merupakan pukulan hebat bagi kelompoknya. Bahkan para kepala kelompok yang tidak melepaskan diri dari kelompok Yesuki, kini menghentikan kebiasaan mereka mengirim macam upeti kepada kelompok itu. Mereka agaknya merasa ragu dan juga segan untuk tunduk kepada seorang bocah berusia 13 tahun seperti Temucin. Maka, mulailah keluarga Temucin yang terdiri dari Holun, ibunya, dan beberapa orang saudara tirinya, hidup terasing, menghadapi masa suram, bahkan terancam oleh bekas musuh-musuh Yesukei. Adik-adik Temucin masih kecil, dan di antara mereka ada 2 orang yang dapat diharapkan tenaganya untuk membantunya, yaitu Kasar yang pandai pangkat Eveli dalam ilmu memanah, dan Belgutai yang amat setia pangkat dan patuh kepada Temucin. Karena tidak adanya lagi Abgai Fupeti, maka keluarga Temucin mulai hidup menderita dan serba kekurangan.
Terpaksa mereka makan hasil buruan yang biasanya dianggap rendah dan hima pangkat mie daging marmot atau tikus gunung. Tidak ada, mie daging biri-biri dan makanan yang paling enak kini hanyalah kalau mereka berhasil mendapatkan kesengsaraan makin hebat ketika seorang yang bernama Targoutai, juga keturunan suku Bourchikum Yaing Dermata Kelabu mengangkat diri menjadi pengganti pangkat Isukai dan menyatakan bahwa dialah yang sekarang berkuasa di bagian utara gurun Gobi, menggantikan kedudukan Yesukai yang baru saja meninggal dunia. Targoutai adalah seorang yang licik dan berani, penuh kekejaman, dan biarpun dia mengaku sebagai keturunan darah suku Bourchikum, namun dia kini menjadi kepala kelompok suku Taljut yang sejak lama bermusuhan dengan bangsa Mongol. Memang pengaruhnya besar dan dia memiliki banyak sekutu, kepala-kepala kelompok yang tunduk kepadanya. Kini dengan pengaruhnya, dia berhasil pula membujuk sebagian besar kepala-kepala kelompok yang tadinya memisahkan diri dari kelompok Yesukai untuk memihak kepadanya dan menjadi sekutunya. Makin besar kekuasaannya dan mulailah Targoutai mengerahkan orang-orangnya untuk mencari Temuchin, kepala suku Mongol yang menggantikan kedudukan ayahnya itu, untuk dibunuhnya. Seperti seekor serigala mengejar anak serigala, Targoutai mulai melakukan serbuan pada kelompok-kelompok Mongol yang tidak mau tunduk, merampok ternak dan wanita, membunuh mereka yang melawan dan terus mencari Temuchin dan keluarganya. Mulailah Temuchin dan keluarga ibunya jumrikan diri. Ibunya, Holun yang gagah berani, mengepalai para madunya untuk melarikan diri Merville Jawa, ternak dan anak-anak mereka yang paling besar, Cefar pun baru berusia belasan tahun namun sudah bersikap dewasa dan gagah. Mereka berdua inilah yang pangkat kadang-kadang melindungi keluarga itu dengan melepaskan anak-anak panah ke arah para pengejar. Setelah mereka tiba di kaki bukit dan melihat betapa para pengejar semakin dekat, Temuchin berkata kepada rombongannya. Mereka itu mencari aku. Mereka tidak akan mengganggu kalian. Oleh karena itu, di tempat ini sebaiknya kita berpencar. Ibu dan para ibu yang lain dan adik-adik kecil membawa ternak melanjutkan perjalanan, mencari perlindungan pada kelompok yang masih bersahabat. Aku dan Kasar akan berpisah dan mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Hanya aku dan Kasar yang akan mereka bunuh. Tapi, anakku. Bagaimana kalau engkau tertawan mereka? Holun, ibunya berkata khawatir. Tidak ada tapi, ibu. Perintahku itu harus dilaksanakan karena itulah yang terbaik. Kata Temuchin dan di sini, di hadapan ibunya, telah nampak jiwa kepimpinannya. Ibunya sendiri yang juga berhati keras, melihat sikap putranya ini, diam-diam merasa bangga dan ia pun tidak banyak membantah lagi. Maka berpencarlah keluarga itu. Holun memimpin keluarganya untuk melanjutkan pelariannya dan memang benar seperti yang telah diperhitungkan Temuchin. Ketika para pengejar itu melihat Holun dan para madunya, juga anak-anak yang masih kecil, mereka tidak mengganggunya. Yang dicari oleh Targoutai hanyalah Temuchin dan Kasar, yang dianggap sebagai ancaman bagi kedudukannya di kemudian hari. Mereka cep pangkat Tevye lakukan pengejaran dengan berpencar, maklum bahwa Temuchin dan Kasar melarikan diri meninggalkan kelompok ibunya. Orang-orang gurun pasir Gochi memang merupakan pemburu-pemburu yang pandai. Mereka biasa berburu binatang dan pandai melacak jejak geaki buruan mereka. Kini, mereka pun dapat menjelajah jejak kaki Temuchin dan mereka melakukan pengejaran secepatnya. Temuchin melarikan diri kece atas bukit yang penuh dengan hutan dan goa. Dia bersembunyi ke dalam sebuah goa yang tertutup semak belukar. Pandai dia menghilangkan jejaknya dengan cara Medevtasuki goa itu dari atas, merangkak dengan hati-hati tanpa meninggalkan jejak, tidak menginjak semak belukar. Para anak buah Targoutai mencari terus tanpa hasil. Namun karena Targoutai merasa yakin bahwa Temuchin bersembunyi di bukit itu, maka mereka belum meninggalkan tempat itu dan terus menanti sampai keluarnya Temuchin. Sampai 3 hari 3 malam lamanya Temuchin bersembunyi di dalam goa. Karena dia tidak membawa bekal makanan, maka dia menderita kelaparan dan kehausan dan pada hari keempat, dia tidak tahu lagi lalu keluar dari dalam goa. Tidak ada jalan lain baginya kecuali nekat berusaha menerobos kepungan para anak buah Targoutai. Berdiam terus di goa berarti mati kelaparan. Jilid 2. Dengan nekat, pemuda remaja berusia 13 tahun lebih ini mencoba untuk lari menerobos kepulan, akan tetapi dia diketahui, dikejar dan akhirnya ditangkap. Temuchin dihadapkan Targoutai yang emfiadi girang bukan main melihat orang yang dianggap musuh besar itu tertangkap. Orang Mongol 4 pangkat umumnya memiliki keangkuhan dan Targoutai Jugi ingin memamerkan keberhasilannya itu kepada 4 ok banyak. Karena itu, Temuchin tidak dibunuh Yai, melainkan ditawan dan dikalungi Kang di leher. Hu pangkat dekang adalah papan tebal yang diberi lubang suksamek, kemudian dipasangkan di leher Temuchin dan Debgap Kang di leher. Seseorang tentu saja tidak mungkin dapat melarikan diri dengan bebas. Selain papan yang persegi lebar itu menjadi penghalang gerakan, juga Sertao Tiang akan melihat bahwa dia adalah seorang pelarian. Para pengejarnya juga akan mudah mendapatkan dan menangkapnya kembali. Targoutai bermaksud membawa pulang Temuchin untuk dipamerkan kepada semua kepala kelompok, dan kemudian dibunuhnya. Kalau para kepala kelompok menyaksikan sendiri bahwa putra mendiang Yesukai telah ditangkap maka kekuasaan dan pengaruhnya terhadap mereka akan menjadi semakin besar, dan hal ini akan memungkinkan membesarnya kekuasaan dengan menggabungnya kepala-kepala kelompok yang lain. Demikianlah, Temuchin lalu digiring mengikuti para prajurit Targoutai dan dibiarkan berjalan kaki setelah diberi makan agar tidak mati kelaparan. Karena harus berjalan kaki menempuh jarak jauh maka ketika pasukan itu berhenti keadaannya sedemikian lemah tak berdaya sehingga dia dibiarkan saja, ditinggalkan bersama seorang prajurit penjaga sedangkan seluruh pasukan bersukaria merayakan kemenangan dan keberhasilan mereka menangkap Temuchin. Temuchin, anak yang usianya belum genap 14 tahun itu, amatlah cerdik. Melihat betapa dia ditinggalkan bersama seorang penjaga saja, di malam gapangkat itu, dia lalu cepat memejamkan mata dan membuat tubuhnya lemas seolah-olah dia berada dalam kapangkat ada pingsan atau setengah sadar. Beberapa kali ia mengeluarkan rintinan dan keluhan betapa nyeri-nyeri semua tubuhnya, betapa lemas kedua kakinya dan betapa pening kepalanya. Mendengar keluhan-keluhan ini, tentu saja penjaga yang hanya seorang itu merasa lega.
Tawar Amil. G harus dijaganya hanyalah seorang pemuda yang belum dewasa, seorang bocah yang sudah dipasangi kang pada lehernya, dan dalam keadaan lemah dan tael pangkat Erdgia. Hal ini membuat dia lengah dan dia pun duduk tonelenggut melepaskan lelahnya dan juga kedongkolan, Ratmia karena dia yang ditunjuk menjaga anak tawas pangkat N ini, padahal semua kawannya sedang bersukaria di luar sana. Dalam keadaan duduk bersandar batu dalam kemah itu setengah rebah, sepasang mata Temucin yang lebar dan mencorong itu mengintai dari balik bulu matanya. Tak pernah dia berhenti mengikuti gerak-gerik penjaganya, dan telinganya juga memperhatikan keadaan di luar kemah. Dari suara ketawa-tawa tahulah dia bahwa orang-orang di luar itu sedang berpesta pora dan mungkin telah memperoleh beberapa orang tawanan wanita karena terdengar pula jerit wanita diseling ketawa kasar orang-orang suku Taijut itu. Dan suara ketawa itu pun menunjukkan bahwa di antara mereka banyak yang sedang mabuk minuman keras. Akan tetapi Temucin tidak tergesa-gesa karena penjaganya masih duduk dengan tubuh tegak, tanda bahwa penjaganya masih sadar sepenuhnya. Dia lalu melamun dan membayangkan betapa ibu kandungnya, para ibu tiri dan adik-adiknya yang masih kecil, kini tentu sudah berada di lingkungan kelompok yang mau menerima dan melindungi mereka, mengingat akan hubungan pangkat baik mereka dengan mendiang ayahnya. Semua milik Ka Keong. Largaya telah diserahkan kepada ibunya, termasuk benda kesayangannya, yaitu baja Dewa Hijau. Ketika membawa benda itu ke kelompoknya dan dia bertanya ke orang anggota kelompok yang tua dan berpengalaf PKN, kakek itu terkejut dan kagum melihat benda itu. Ini adalah batu asmaj pangkat tidak keliru lagi. Ah, selama hidupku baru 2 kali Meteka Jatri lihat batu ajaib ini. Yang pertama hanya sebesar kepalan tangan dan itu pun cukup ampuh dan berhasil menyehatkan kembali ratusan orang. Dan engkau telah mendapatkan sebesar dan sepanjang ini. Ah, kalau dibuat menjadi senjata, tentu hebat bukan main. Demikian antafa lain kakek itu berseru. Karena itu, Temucin N pangkat Akin sayang kepada benda itu dan ketika keluarganya melarikan diri dan dia memisahkan diri, dia menyerahkan benda itu kepada ibunya dengan pesan agar ibunya menyimpannya baik-baik untuknya. Dia pasti akan kembali kepada ibunya. Dia pasti akan berhasil menjadi pemimpin besar bangsanya kelak, agar bangsanya tidak terhina oleh tikus-tikus macam Targoute ini. Akan tetapi untuk itu, dia sekarang harus dapat membebaskan diri terlebih dahulu. Penjaga itu kini sudah melenggut, kepalanya terangguk-angguk dan tubuhnya sudah miring. Inilah kesempatan baik, pikir Temucin dan dia mulai memperhitungkan, bagaimana dia akan dapat merobohkan orang ini. Tanpa merobohkannya, kalau hanya melarikan diri begitu saja, akan berbahaya. Akan tetapi, dia tidak membawa senjata dan kalau memukul dengan tangan saja, dia khawatir tidak akan mampu membuat orang itu roboh pingsan atau mati. Tiba-tiba dia tersenyum. Kang yang tergantung di lehernya ini terbuat dari papan yang tebal, keras dan berat. Masih ada rongga di antara tepi lubang dan lehernya dan dapat dia masuki jari-jari tangan Uyaf kalau dia memukul tepat di kepala orang itu dengan pinggiran papan, terutama sudut yang runcing, tentu akan berhasil. Ah, kalau menggunakan akal, apapun ada pangkat Gefnya-nya, bahkan Kang yang membelenggu lehernya Ifem lebih besar dari Un dapat berguna, pikirnya gembira dan dia bangkit perlahan-lahan, matanya tak pernah melepas Tenfubuh penjaga yang duduk melenggut membelakanginya itu. Temucin adalah pangkat Oras Ge anak Mongol Tulen yang sejak kecil telah hidup, dalam cara hidup yang keras, penuh bahaya dan tan pangkat N pangkatan. Juga ayahnya adalah seorang kepala kelompok yang gagah berani dan yang mendidik putranya menjadi seorang jantan yang gagah perkasa. Gemblengi hidup membuat Temucin menjadi seorang remaja yang bertubuh kuat dan berhati tabah. Kedua tangannya sama sekali tidak gemetar ketika memegang Kang, di sela-sela antara leher dan pinggir lubang alat penjepit leher itu. Kemudian dia memasang kuda-kuda, dan melompat sambil mengarahkan ujung tepi papan Kang itu ke arah kepala orang. Dukek, keras sekali ujung papan itu menghantam kepala si penjaga, tepat di atas tengkuk dan orang itu pun terpelanting roboh dan tidak sempat mengeluarkan keluhan sedikitpun. Melihat orang itu roboh dan tak bergerak, Temucin tidak peduli apakah orang itu mati atau hanya pingsan saja. Dia lalu cepat menyelinap dan meninggalkan kemah itu menghilang ke dalam bayang-bayang pohon dan kemah-kemah yang gelap. Ternyata bulan telah muncul, menyinari pohon-pohon dan perkemahan para anggota pasukan Targoutai yang masih nampak berpesta pora di antara pohon-pohon. Temucin cepat menyelinap di balik semak belukar dan menuju ke sungai yang dilalui rombongan itu siang tadi. Akan tetapi, belum 1 jam dia meninggalkan kemah, seorang prajurit datang memasuki kemah untuk menggantikan tugas jaga. Alangkah kagetnya melihat rekannya roboh pingsan dengan cel pangkat pala berdarah dan tawanan itu telah lenyap. Dia kurang dari segera berteriak-teriak dan gegerlah keadaan di situ. Targoutai menjadi marah sekali. Cari dia, tangkap dan belenggu kaki tangannya. Tangkap dia, hidup atau mati, teriaknya dengan berang. Para prajurit pangkat lalu bergegas pergi mencari dengan berpencaran. Tael pangkat Ma kemudian tibalah mereka di tepi sungai, Akmaipi tidak nampak seorang pun manusia. Bayangan Temucin tidak nampak seolah-olah pemuda cilik itu telah lenyap tertelan bumi. Kemanakah perginya Temucin? Dia bersembunyi di dalam air di tepi sungai yang airnya tenang. Di tepi sungai itu tumbuh banyak ilalang dan Temucin menyelam, hanya nampak kepalanya saja di antara ilalang sehingga tidak mudah nampak dari atas. Temucin melihat betapa banyak prajurit lewat di tepi sungai itu tanpa melihatnya. Akan tetapi seorang prajurit yang berjalan menyendiri, ikut mencari, tiba-tiba berhenti di atas tebing sungai dan menjenguk ke bawah. Temucin melihat betapa mata orang itu dapat melihat. Prajurit itu kelihatan terkejut, lalu menoleh ke kanan-kiri, akan tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah para prajurit yang lain sudah jauh, barulah prajurit itu berbisik, "Kamu Temucin." Temucin tidak dapat mengelak lagi, maka dia pun menjawab dengan bisikan pula, "Benar, aku Temucin. Demi mendiang Yesukei Han, aku akan menolongmu. Kalau sudah sepi pergilah ke hutan di sana itu, aku menantimu di sana." Setelah berkata demikian, prajurit itu pun pergi meninggalkan Temucin.
Masih berdebar jantung Temucin. Dia tertawan kembali. Kalau saja orang itu sampai BDP teriak, tentu dia tidak akan mampu lolos lagi dan sekaji tertangkap, dia tidak dapat mengharapkan hidup lebih La pangkat J pangkat Ryagi. Dia tahu betapa Targoutai menghendaki nyawanya. Timbul keraguan di hatinya. Apakah dia akan melarikan diri setelah terbuka kesempatan baik ini? Ataukah menuruti permintaan orang tadi? Bagaimana kalau pangkat Afek pangkat Yadi menangkapnya? Ah, tidak mungkin. Kail Cildak menangkapnya, tentu tadi pun sudah dapat menangkapnya dengan mudah. Dan melarikan diri Alengan Kang masih mengurung leher, sungguh menceritakan hal yang sukar sekali, bahkan mustahil dia akan pangkat Ajmet para prajurit anak buah Targoutai tentu akan mencari terus dan tidak sukar mencari yang memakai Kang di lehernya. Apalagi dia tidak berkuda, hanya jalan kaki dikejar oleh pasukan berkuda. Agaknya orang itu mempunyai rencana yang lebih baik maka menyuruh dia pergi ke hutan itu. Setelah keadaan menjadi sunyi sekali dan sudah agak lama terdengar suara orang-orang yang mengejarnya itu menjauh sehingga tidak terdengar suara mereka lagi, barulah Temucin keluar dari dalam air dan segera menuju ke hutan yang ditunjuk tadi. Prajurit itu telah berada di situ, membawa gergaji Kang itu sehingga terbelah dan terbebaslah Temucin dari belenggu Kang. Sobat, terima kasih. Siapakah engkau dan mengapa engkau membebaskan aku? Orang itu menarik napas panjang. Ketahuilah bahwa aku bukan orang Taijut. Aku orang Mongol dan aku pernah menjadi bawahan ayahmu yang gagah perkasa. Kebetulan saja aku kini menjadi anggota suku Taijut karena aku menikah dengan wanita Taijut. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan engkau, putra Yesukei yang gagah perkasa, menjadi korban keganasan Targoutai. Namlu Fasou, baik. Terima kasih sekali lagi dan aku Temucin tidak akan melupakan jasamu, Hasou. Sekarang biarkan aku pergi. Nanti dulu, Temucin. KSML Feng kau pergi begitu saja, tentu engkau akan dapat dikejar dan disusul dan kalau sampai tertawan, celakalah engkau. Targoutai tidak akan mengampunimu lagi. Aku ada akal, marilah kau ikut dengan aku, Best Friend bunyi di dalam.